Shalom, selamat pagi saudara dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada dalam program Bible and Coffee ini, saya rindu terus membagikan setiap kebenaran firman Tuhan buat setiap kita. Untuk kita memulai sepanjang hari ini. Karena saudara dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan adalah pelita buat setiap kaki kita, terang buat setiap jalan kita. Kita perlu firman karena kita tahu hidup kita akan terasa hampa, hidup kita akan berjalan dalam kegelapan tatkala tidak ada Kristus dan firman-Nya dalam hidup kita. Karena itu setiap hari saya rindu menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Saya rindu membawa firman buat setiap umat Tuhan dimanapun saudara berada. Pada pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan kembali. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena kasih setia Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Dan secara khusus kami bersyukur kalau pagi hari ini kami masih kembali diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami memulai segala sesuatunya. Karena itu kami berdoa, Tuhan sampaikan sesuatu bagi kami sehingga kami mengerti akan firman-Mu. Kami diubahkan, kami dipulihkan menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan saya mau sampaikan buat setiap kita pagi hari ini yang saya ambil dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kisah Rasul pasalnya yang ketiga, ayat 6 sampai dengan ayat 7. Alkitab bilang seperti ini. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, tatkala Petrus dan Yohanes hendak berdoa, maka ada seorang yang lumpuh sejak lahirnya, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan dia mengemis, dia meminta-minta kepada Petrus dan Yohanes pada saat itu. Lalu inilah yang dikatakan Petrus, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Saudara dikasih dalam Tuhan, untuk menjadi berkat tidak melulu bicara tentang materi. Untuk menjadi berkat, kita bisa pakai kekuatan kita. Kita bisa pakai waktu kita. Kita bisa pakai perkataan-perkataan kita. Kita bisa pakai segala sesuatu yang kita punya, bukan yang tidak kita punya. Ada banyak orang ketika ditantang untuk menjadi berkat, dia berkata, aduh saya nggak bisa apa-apa, saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa jadi berkat, saya yang harus menerima berkat. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah diberkati. Jangan sampai kita mengecilkan apa yang menjadi berkat Tuhan. Kita diberkati dengan kesehatan. Kita diberkati dengan pikiran yang pintar. Kita diberkati dengan waktu 24 jam. Kita diberkati, kita masih bisa bicara. Kita diberkati, kita masih bisa kuat jalan. Kuat untuk menginjil. Kita masih bisa diberkati. Kita masih punya Alkitab yang bisa kita bagikan. Kita masih punya firman Tuhan yang bisa kita sampaikan. Ada banyak orang bilang, saya nggak bisa jadi berkat, ya saya nggak punya apa-apa, bagaimana saya bisa jadi berkat? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, menjadi berkat tidak melulu bicara tentang uang. Menjadi berkat tidak bicara melulu tentang ekonomi, bicara melulu tentang finansial, saudaraku. Yang jadi pertanyaan sekarang, kita mau nggak share, berbagi, bukan apa yang tidak ada pada kita, tapi apa yang ada pada kita, kita mau bagi. Saya nggak punya apa-apa, pendeta. Loh, coba cek bagaimana kita nggak punya apa-apa. Kita masih punya kekuatan. Kita masih bisa tolong orang kok. Kita masih bisa bantu orang kok. Kalau kita udah lemah, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, minimal kita masih bisa berdoa. Iya kan? Jadi tidak ada alasan untuk tidak menjadi berkat. Makanya pagi hari ini saya mau mengingatkan buat setiap kita dimanapun saudara berada, ayo jadi berkat. Kenapa? Karena kita sudah terlebih dahulu diberkati. Karena kita ada untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kita ada supaya orang mengalami kuasa Tuhan. Dari mana orang mengenal Kristus? Dari hidup saudara dan saya, bukan? Bagaimana kita membawa Kristus? Melalui gaya hidup kita. Orang bisa menikmati buah kita. Orang bisa menikmati keseharian kita tatkala kita menjadi berkat. Dan selalu dan berulang-ulang saya mau ingatkan untuk menjadi berkat tidak melulu bicara tentang uang.
Tidak melulu bicara tentang emas dan perak. Makanya Petrus bilang, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunya aku berikan kepadamu. Demi nama Yesus, berjalanlah. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi berkat. Engkau yang mungkin saat ini sedang sakit, engkau yang mungkin saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan bisa pakai hidupmu menjadi berkat. Engkau bisa berdoa bagi orang-orang yang teraniaya. Engkau bisa berdoa bagi orang-orang yang mungkin mengalami goncangan. Engkau sudah menjadi berkat. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan membatasi berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita masih sehat, itu berkat. Kita masih kuat, itu berkat. Kita masih bisa makan, kita masih bisa tinggal di tempat yang baik, itu berkat. Kita masih bisa dipercayakan Tuhan, punya Alkitab, membagikan firman, itu pun berkat. Apa sih itu berkat? Orang merasa bisa menikmati hidup kita. Orang lain merasa bisa menikmati hidup kita. Itulah yang katakan Alkitab menjadi berkat. Kita menjadi orang-orang yang berguna. Kita menjadi orang-orang yang berfungsi. Kita menjadi orang-orang yang berdampak. Bukan lagi hanya untuk hidup kita kok. Tapi mari kita menjadi dampak buat orang lain. Kita berdampak keluar. Sehingga saudara dikasih dalam Tuhan, kita punya gadget semua. Ya mungkin sebagian besar kita punya gadget. Kita bisa menjadi berkat dengan membagikan firman Tuhan. Kita bisa menjadi berkat dengan kasih kata-kata penguatan. Kita bisa jadi berkat buat setiap orang. Jangan bicara bilang tidak bisa jadi berkat. Kenapa? Orang yang mengatakan dia tidak bisa jadi berkat, sorry saudara, dia hanya ingin memuaskan dirinya sendiri. Dan ini adalah penyakit akhir zaman. Me, myself, and I. Saya, dan saya. Sekarang waktunya bukan lagi fokus kepada saya. Waktunya fokus kepada orang luar. Waktunya fokus kepada orang lain. Waktunya fokus bagaimana saya bisa buat ini, bagaimana saya bisa buat itu. Buat pekerjaan Tuhan dimuliakan, buat pekerjaan Tuhan dibesarkan, buat nama Tuhan dimuliakan. Sehingga akhirnya hidup kita berdampak. Hati-hati saudara. Kalau hidup kita hanya terus-menerus mengasihani diri kita sendiri, maka sejatinya kita sedang menjadi batu sandungan. Kita sedang tidak mengerjakan apa yang Kristus mau dalam hidup kita. Ingat, dalam Galatia 6 ayat 2 dan 3. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Menanggung beban orang lain tidak melulu bicara tentang uang. Betul ada, tapi tidak selamanya. Ada orang punya segala sesuatunya, namun dia butuh pertolongan. Dia butuh didoakan, dia butuh dikuatkan, dia butuh dihibur. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, kita menolong orang lain untuk apa? Memenuhi hukum Kristus. Ayat 3. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Jadi pertanyaan buat setiap kita pagi ini, sudahkah hidup kita berarti buat orang lain? Sudahkah hidup kita berdampak buat orang lain? Sudahkah kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk orang lain mengecap kebaikan Tuhan melalui hidup kita? Ayo, jadi berkat. Karena untuk itulah saudara dan saya ada. Untuk itulah saudara dan saya diselamatkan. Supaya nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, materaikan firman-Mu dalam hati setiap kami. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang tidak menghasilkan jiwa buat Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang hanya fokus kepada kami, me, myself, and I. Sehingga akhirnya hidup kami hanya terkungkung kepada melemahkan kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kami. Oh Tuhan Yesus, ampuni kami. Pagi hari ini ya Bapa, hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Ingatkan mereka bahwa ada yang daripada mereka. Oh, hamba berdoa, ingatkan kepada mereka bahwa dalam hidup mereka masih ada kesempatan, masih ada kekuatan, masih ada kuasa yang Tuhan bisa pakai untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan memuliakan nama-Mu. Karena itu hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Roh Kudus, sadarkan kami bahwa kami harus selalu menjadi berkat. Di hari-hari terakhir ini kami harus bertolong-tolongan menanggung beban kami. Kami masih punya waktu untuk memberikan waktu kepada orang lain. Kami masih bisa punya kekuatan yang Tuhan karuniakan bagi kami untuk kami berikan kepada orang lain. Kami masih punya perkataan untuk dapat menguatkan. Kami masih punya kepintaran untuk buat sesuatu bagi orang lain. Karena itu ya Tuhan, tidak ada alasan bagi kami. Oh Tuhan, ampuni kami kalau seringkali kami beralasan untuk tidak bisa menjadi berkat. Ampuni kami kalau kami selalu mengasihani diri kami sendiri. Kami percaya ini waktunya kami dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Melalui hidup kami, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan.
Kami mau jadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Mari saudara, kita nikmati kopi kita. Ayo jadi berkat, karena untuk itulah engkau dipanggil. Tuhan Yesus memberkati kita.